Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah perilaku keorganisasian yang bersumber dari buku Organizational Behavior Stephen Robbins. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran dari chapter 5 yaitu kepribadian dan nilai atau personality and value. Video ini akan lebih memfokuskan pada salah satu topik tentang kepribadian. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu tentang definisi dari kepribadian atau personality. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu, merupakan sistem psikofisik yang menentukan bagaimana individu melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap lingkungannya. Kepribadian tiap individu berbeda satu dengan yang lainnya dan masing-masing memiliki keunikan. Ada beberapa teori tentang kepribadian yang dibahas dalam chapter 5, termasuk tentang klasifikasi dari tipe-tipe kepribadian berdasarkan MBTI, The Big Five Model, dan lain-lain. Namun pada kesempatan ini saya akan memfokuskan pembahasan pada Holland's Typology of Personality atau klasifikasi kepribadian dan The Person Job Fit Theory, yaitu tentang kesesuaian antara kepribadian dengan jenis pekerjaannya, di mana keduanya dikembangkan oleh John Holland. Teori kesesuaian orang dengan pekerjaannya yang dikembangkan oleh John Holland menunjukkan betapa pentingnya kecocokan antara kepribadian dengan pekerjaan tertentu. Berdasarkan riset di bidang perilaku, orang-orang yang jenis pekerjaannya sesuai dengan kepribadiannya akan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Sehingga penting bagi pimpinan perusahaan untuk mencocokkan antara tipe kepribadian yang dimiliki oleh para karyawan dengan jenis pekerjaan yang diberikan kepada mereka, karena turnover karyawan yang tinggi juga akan menimbulkan biaya yang besar yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam Typology of Personality, Holland mengklasifikasikan orang ke dalam 6 tipe kepribadian dengan menggunakan Vocational Preference Theory. Holland membagi kepribadian menjadi 6, yaitu realistic, investigative, social, conventional, enterprising, dan artistic. Orang yang memiliki tipe kepribadian realistik cenderung menyukai aktivitas fisik dan memiliki keterampilan dan juga koordinasi yang baik. Karakter dari tipe realistik ini cenderung pemalu, kemudian mereka juga cenderung persisten dan praktikal. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian realistik ini adalah mekanik dan petani. Sedangkan klasifikasi yang kedua dari Holland's Typology of Personality adalah investigatif. Tipe kepribadian investigatif ini cenderung memiliki aktivitas yang senang berpikir, mengorganisasikan, dan memahami. Mereka cenderung untuk menyukai cenderung untuk memiliki karakter yang analytical, original, dan independen. Pekerjaan yang cocok dengan tipe investigatif ini adalah ilmuwan dan reporter. Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu sosial, yaitu orang-orang yang suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan orang banyak, menolong orang, dan juga mengembangkan orang lain. Karakternya bersifat sosial, ramah, kooperatif, dan mudah memahami orang lain. Pekerjaan yang cocok adalah psikolog, pekerja sosial, dan juga guru. Klasifikasi keempat disebut sebagai tipe kepribadian konvensional. Tipe kepribadian ini cenderung untuk menyukai segala aturan dan mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak menyukai aktivitas yang sifatnya tidak jelas. Karakteristik yang dimiliki adalah cenderung tidak bisa fleksibel, kemudian tidak imajinatif, dan sangat confirm atau sangat mematuhi aturan. Pekerjaan yang cocok dengan orang-orang dengan tipe konvensional ini adalah akuntan dan juga teller bank. Tipe kepribadian kelima disebut sebagai enterprising. Orang-orang yang cenderung enterprising adalah mereka yang menyukai aktivitas yang bersifat verbal dan juga bisa mempengaruhi orang lain. Karakteristik yang dimiliki oleh tipe kepribadian enterprising adalah memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, ambisius, energik, dan cenderung mendominasi. Pekerjaan yang cocok dengan tipe enterprising ini adalah pengacara, kemudian juga PR atau public relations, dan juga manajer dari small business atau startup.
Yang terakhir adalah jenis kepribadian artistik. Orang artistik cenderung tidak menyukai aktivitas yang sangat tertata rapi atau sistematis. Mereka juga senang untuk mengekspresikan kreativitasnya dan sangat suka dengan sesuatu yang sifatnya ambigu atau tidak tertata dengan rapi. Karakteristik mereka cenderung idealis, emosional, tidak teratur, dan imajinatif. Pekerjaan yang cocok dengan tipe artistik ini adalah para seniman, yaitu musisi, penulis, dan juga dekorator dari ruangan. Untuk lebih memahami tentang materi ini, marilah kita diskusikan contoh berikut ini. Raka adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Raka adalah lulusan sebuah perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Saat ini Raka bekerja di perusahaan swasta kelas menengah sebagai bagian keuangan. Kebetulan waktu kuliah S1, Raka mengambil jurusan manajemen dengan konsentrasi keuangan. Setelah dijalani selama 2 tahun, Raka merasa bosan dan tidak cocok dengan pekerjaannya, bahkan mulai malas dan menurun kinerjanya. Lalu Raka berinisiatif untuk konsultasi dengan psikolog untuk mengetahui apakah penyebab dari permasalahan yang dihadapinya. Psikolog kemudian melakukan serangkaian tes untuk mengetahui kepribadian Raka. Dari hasil tes kepribadian, ternyata Raka memiliki tipe kepribadian enterprising. Raka lebih cocok untuk ditempatkan di divisi pemasaran atau public relation. Karena Raka cenderung lebih suka pekerjaan yang lebih banyak menggunakan verbal dan bertemu banyak orang. Raka juga energik dan suka mempengaruhi orang lain. Sehingga mengacu pada teori Holland, Raka disarankan untuk mengajukan mutasi ke bagian pemasaran atau PR. Apabila tidak dapat dilakukan di perusahaan yang sekarang, maka Raka dapat pindah ke perusahaan lain untuk melamar posisi yang sesuai dengan kepribadiannya. Demikianlah video pembelajaran dari mata kuliah perilaku keorganisasian tentang kepribadian ini. Semoga mudah dipahami. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.